Pemirsa, kembali bersama dengan saya, Urip Daryanto, melalui channel Blora TV di program Ulas Berita. Kali ini kami akan mengulas tentang dua inovasi Pemka Blora masing-masing, Gerakan Sejuta Kotak Umat, Geseku, dan Sibro yang masuk finalis nominasi Kemenpan RB. Pemirsa, inovasi Gerakan Sejuta Kotak Umat Geseku yang diprakarsai Dinas Pangan, Peternakan, Pertanian, dan Perikanan DP4 diharapkan mencetak penghargaan baru bagi pemerintah Kabupaten Blora. Menyusul, inovasi ini berhasil menjadi finalis inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Bapperida, A. Mahbub Junaidi menyampaikan inovasi yang muncul dari gerakan masif menjadikan kotoran ternak bermutu dan bermanfaat. Melalui inovasi itu, pemerintah Kabupaten Blora secara masif dan sistematis menggerakkan masyarakat peternak untuk mengubah kotoran ternak menjadi pupuk organik, penambah atau pengganti pupuk kimia. Alhamdulillah, inovasi Geseku sudah masuk dalam finalis Top Inovasi Pelayanan Publik 2025, diselenggarakan oleh Kemenpan RB, ungkap Mahbub. Pemirsa, heboh memang terkait inovasi Geseku yang diinisiasi oleh Dinas Pangan, Peternakan, Pertanian, dan Perikanan DP4. Berawal dari potensi populasi sapi terbesar di Jawa Tengah, ide inovasi itu lahir. Diketahui, populasi sapi di Kabupaten Blora mencapai ratusan ribu ekor. Hal ini membuat Blora menjadi tempat populasi sapi terbesar di Jawa Tengah dan terbesar nomor 2 tingkat nasional. Untuk jumlah persisnya, populasi sapi di Blora terus fluktuatif, yakni di antara angka antara 270.000 hingga 285.000 ekor. Bahwa Blora itu produsen sapi populasi sapi terbesar se-Jawa Tengah. Enggak, itu sampai berapa kalau angkanya masih 280.000 ekor. 280.000 ekor. Jadi kalau gambarannya gini. Ya. Sehari, ya. gitu, sehari kita itu punya kotoran sapi kan 10 sampai 15 kilo per ekor. Kita anggap aja per ekor 10 kilo lah ya. Itu berarti kita punya bahan baku itu per hari itu 3.000 ton. Kalau di truk itu berarti sehari itu kita punya sekitar 350 truk. Kita memang ajak karena hampir semua petani kita model pemilikan sapi itu kan hampir semua petani itu punya sapi 2, 3 itu untuk sawahnya mereka sudah sangat cukup. Tapi memang ini ternyata untuk mengajak petani untuk memindah kotoran ternak mereka dari kandang ke sawah itu ternyata ya tantangannya berat. Makanya butuh ini bersama-sama termasuk butuh podcast, butuh butuh betul gitu Data Dinas Peternakan dan Perikanan setempat di tahun 2021 disebutkan, populasi sapi di 2021 ini ada 269.071 ekor. Bupati Blora, Dr. Andes Riji Arif Rohman mengatakan, dengan populasi sapi yang tinggi di Blora dan tertinggi di Jawa Tengah, ada beberapa jenis sapinya, mulai PO, Simental, Limusin, Brahman, dan beberapa jenis baru yang baru lahir dari program UPSUS Siweb. Sampai saat ini, sapi-sapi tersebut mayoritas dikandangkan di rumah warga. Rata-rata tiap rumah punya 2-3 ekor, dijual ketika untuk kebutuhan yang besar, seperti untuk menyekolahkan anaknya, nikahan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Pemirsa, bukan di persoalan populasi di Blora, melainkan dari potensi itu muncul gagasan yang diinisiasi oleh DP4, yakni bagaimana memanfaatkan kotoran dari ratusan ribu ekor sapi tersebut untuk dijadikan pupuk organik. Dijelaskan Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setiawan, dari populasi sapi terbesar di Jawa Tengah itu, anggap saja seekor sapi menghasilkan 10 kg kotoran setiap harinya, berarti 2.500 ton per hari. Saat ini melalui Geseku sudah tercipta 2.200 kotak yang tersebar di sejumlah kecamatan di Blora, dengan asumsi setiap kotak itu memuat 1 ton kotoran sapi, berarti dari kotoran sapi yang diproduksi menjadi pupuk organik sejumlah 2.500 ton. Kita sudah Geseku itu tahun 2000 kita terus 2023 itu 1.300-an lah petani yang membuat. Jadi di tahun 2024 itu sudah sampai di angka 2.200 orang petani yang membuat
pupuk organik kotak, pupuk organik seperti itu. Dari perbandingannya Pak 2.200 dari sekian Sayangnya, yeah. Petani di Blora itu keluarga tani ada 165.000 keluarga tani. 2.200 1,5%. Oke, ini karena ternyata pembuatan pupuk organik ini simpel sekali. Pekerjaannya hanya membuat kotak. Setelah membuat kotak itu tinggal nanti nimpal, kan hampir rata-rata punya sapi. Buat kotak di dekat sapi, nimpal masukkan, masukkan terus dikasih. Setelah 20 cm dikasih prebiotik. Sudah jadi problemnya cuman buat kotak. Dan kotaknya. Dengan angka itu, demikian Lili, saat ini potensi kotoran sapi di Blora yang sudah diproduksi menjadi pupuk organik hanya kotoran sapi 1 hari. Sementara kotoran sapi 28 hari atau 29 hari ke depan belum termanfaatkan. Kembali ke statement Kepala Baperida Blora, Mahbub, bahwa inovasi Geseku masuk finalis nominasi Kemenpan RB. Dijelaskan, jika tidak ada masyarakat yang komplain atas inovasi Geseku, maka akan ditetapkan sebagai finalis top inovasi pelayanan publik melalui SK Menteri Pan RB. Insya Allah, kalau lolos, demikian Mahbub, ini merupakan penghargaan pertama selama keikutsertaan kami dalam ajang kompetisi informasi pelayanan publik. Ditambahkan, selain inovasi Geseku, salah satu inovasi milik Kabupaten Blora yang juga masuk final adalah Sibro. Dijelaskan Mahbub, inovasi Sibro ini merupakan inovasi masyarakat yang diinisiasi oleh Baperida sebagai langkah mempermudah pendaftaran inovasi pelayanan publik yang tidak dibatasi hari kerja. Demikian pemirsa, ulas berita kali ini. Semoga bermanfaat. Doa dari seluruh masyarakat Blora semoga inovasi Geseku yang diinisiasi atau diprakarsai Dinas Pangan Peternakan Pertanian dan Perikanan atau DP4 Kabupaten Blora dan saat ini masuk finalis nominasi Kemenpan RB, kelak bisa keluar sebagai juara untuk mengharumkan nama Kabupaten Blora. Terima kasih. Gerakan Sejuta Kotak Umat atau disingkat Geseku merupakan suatu gerakan masif yang dilakukan oleh petani dalam mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik yang berkualitas dengan sistem kotak. Gerakan ini sudah dimulai sejak tahun 2022 dan terus dilaksanakan hingga sekarang dan di tahun-tahun berikutnya. Hingga tahun 2023, jumlah kotak yang sudah dibuat oleh petani sebanyak 1.331 kotak dan di tahun 2024 ini jumlahnya mencapai 2.251 kotak. Gerakan Sejuta Kotak Umat telah menjadi salah satu inovasi andalan Kabupaten Blora, sehingga Kabupaten Blora memperoleh predikat sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Innovation Government Award tahun 2023. Di tahun 2024 ini, telah dikembangkan digitalisasi Geseku sebagai sarana untuk mencatat jumlah kotak yang telah dibuat oleh petani. Geseku juga dilombakan di tingkat kelompok tani, PPL, dan BPP tingkat kecamatan.